Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihil fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, anandaku yang solih dan soleha, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar, Masya Allah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Masya Allah. Baik, ananda yang soleh dan soleha, Alhamdulillah ya, masih dapat kembali lagi bertemu dengan Pak Mubri dalam pembelajaran. Baik, ananda yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Silakan kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik ananda yang soleh dan soleha, ikuti Pak Mubri ya. Kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan semua permohonan hamba yang beriman. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Esok kita tetap berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Amin. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Buka tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Ayo ananda yang soleh dan soleha, angkat tangannya ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutin Pak Mubri ya. Wahid, Isnin, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik ananda yang soleh dan soleha, seperti biasa ya, Pak Mubri belum ingin menjelaskan materi kalau Pak Mubri belum mendengar semangat dari ananda semuanya ya. Oke, ikuti Pak Mubri ya. Wahid, Isnin, Salasa. Tepuk semangat 2. Semangat. Semangat, 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 semangat. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik ananda yang soleh dan soleha, Alhamdulillah ya. Sebelum Pak Mubri menjelaskan materi hari ini, Pak Mubri akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, silakan dibaca di bawah ini. Oke, itu tujuan kita ya. Selanjutnya kita akan memulai materi kita pada hari ini. Materi kita hari ini tentang
Ananda yang soleh dan soleha, Alhamdulillah ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Al-Quran surat An-Nas ya, tentang bacaan Quran surat An-Nas ya, mengenal surat An-Nas dan isi kandungannya. Dan hari ini kita sedikit merajaah Quran surat An-Nas beserta isi kandungannya ya. Baik Ananda yang soleh dan soleha, sebelum kita membacakan Quran surat An-Nas, Pak Mupri ingin menyampaikan ya. Surat An-Nas itu artinya manusia ya. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas adalah surat ke-114 dan dia surat An-Nas diturunkan di kota Mekah. Makanya dia dikelompokkan ataupun digolongkan pada surat Makkiyah ya. Baik Ananda yang soleh dan soleha, sama-sama kita baca Quran surat An-Nas dan terjemahannya ya. Ikutin Pak Mupri ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, ulangi. Masya Allah, keren sekali. Malikin nas. Ikutin. Masya Allah. Ilahin nas. Ayo ikuti. Keren. Min syarril waswasil khannas. Masya Allah, mantap. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Masya Allah, merdu sekali. Oke, ayat terakhir ya. Minal jinnati wan nas. Masya Allah. Baik Ananda yang soleh dan soleha ya, tadi kita telah membacakan surat An-Nas. Sekarang kita akan membacakan isi kandungannya ataupun terjemahannya juga ya. Terjemahannya ayat pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi di sini kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari godaan setan dan manusia ya. Jadi tidak ada tempat kita berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berlindung kepada jin, kita tidak boleh berlindung kepada setan ya, ataupun berlindung hanya kepada manusia, itu tidak boleh ya, karena kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ayat keduanya, raja manusia. Di sini raja manusia ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas semua raja-raja yang ada di muka bumi ini ya, seperti wali kota, gubernur ya, presiden, dan raja-raja lainnya. Itu semuanya hanya raja-raja di daerah suatu tempat wilayah saja, di wilayah suatu tempat aja. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala adalah raja-raja seluruh manusia ya. Jadi tidak ada sembahan kita selain Allah Subhanahu wa taala ya. Sembahan manusia ayat ketiganya ya. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyembah gunung, kita tidak boleh menyembah lautan, kita tidak boleh menyembah kuburan, kita tidak boleh menyembah jin, kita tidak boleh menyembah manusia ya. Jadi kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ayat keempatnya dijelaskan dari kejahatan bisikan setan yang terkutuk ya, yang biasa bersembunyi. Jadi setan ini selalu bersembunyi ya, selalu membisikkan hati kita ya. Dia selalu membisikkan kepada kita untuk melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat ya. Contoh misalnya ada Ananda A, dia diperintahkan oleh orang tuanya untuk membeli sabun ya, misalnya sabun mandi. Tapi karena bisikan setan tadi, Ananda A ini tidak mau membeli. Aku nggak mau beli ini, mending saya main katanya. Nah maka itu sudah ada bisikan dari setan ya.
Maka setannya akan tertawa. Oleh karena itu ya, agar setannya ini bersedih, agar setannya menangis, maka kita harus lawan dengan beristighfar serta mengucapkan ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim ya, sehingga insya Allah setan-setan itu akan pergi ya, dan dia akan menangis ketika kita mengikuti aturan dari orang tua kita, aturan dari Islam, agama Islam, aturan dari guru-guru kita ya, dan aturan dari nabi-nabi nabi kita ya, dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik ananda yang soleh dan soleha, yang selanjutnya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia tadi, Pak Mumpur sudah sebutkan, dia selalu membisikkan di dalam dada kita ya, sehingga kita berpikiran yang jelek, yang buruk ya kepada orang lain ya. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak beristighfar, mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dari golongan jin dan manusia ya. Ayat ke-6-nya dari golongan jin dan manusia. Jadi kita berlindung dari golongan jin, golongan manusia yang ingin berbuat jelek kepada kita, yang ingin berbuat buruk kepada kita, yang ingin menghasut kita ya, agar menjadi manusia yang jahat, yang buruk, yang jelek ya. Baik ananda yang soleh dan soleha, adapun kandungan dari Quran surat An-Nas yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan bagi manusia, tempat memohon perlindungan dan pertolongan. Kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Raja bagi manusia. Adapun yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang wajib disembah oleh manusia. Yang terakhir, yang keempat, manusia harus berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan dan godaan setan, yang serta bisikan dan godaan dari manusia. Karena setan terbiasa bersembunyi dan membisikkan kejahatan kepada manusia. Baik ananda yang soleh dan soleha, itulah isi kandungan surat An-Nas ya. Adapun terakhir ya, sebelum Pak Mupri tutup, Pak Mupri ingatkan hal-hal yang harus kita hindarkan ya. Kita merojaah sedikit ya. Quran surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat ya. 6 ayat, dia termasuk golongan surat Makkiyah. Kemudian surat An-Nas surat ke-114 ya. Arti dari An-Nas adalah manusia. Kemudian agar kita terhindar dari godaan syaitan tadi, kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak boleh kita menyembah patung, matahari, bulan, bumi, langit dan lain-lainnya. Kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meminta bantuan kepada dukun, pada jin, kepada manusia ya. Baik manusia yang ingin berbuat jahat kepada kita ya. Kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak boleh mempercayai jimat ya, jin dan sebagainya ya. Selalu kita, sebelum Pak Mupri tutup, Pak Mupri ingatkan sekali lagi ya, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat, mengaji, berzikir ya, hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berteman dengan orang-orang yang soleh dan kita mengajak teman kepada pada kebaikan ya. Baik ananda yang soleh dan soleha, sebelum Pak Mupri tutup ya, pesan Pak Mupri, pekan depan kita akan PH ya, jadi silakan belajar bersama orang tuanya. Kita tutup dengan melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Adapun tugas dari ananda yaitu mengerjakan latihan dari 1 sampai dengan nomor 5 ya. Baik ananda, dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.